bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara workshop sore hari ini. Gimana nih kabarnya semua? Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Utari, sekaligus MC sekaligus moderator, yang akan memandu acara workshop Love Myself, Love My Security. Acara ini disupport oleh Charity Make Children as Priority, Media Partner Event Center, Catatan Psikologi, Merangkai Jiwa, dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Dan disponsori oleh Ines Cosmetics, Ulas Love Yourself Indonesia, dan juga Dessert by WL. Pada sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama dalam kegiatan workshop online yang bertemakan Love Myself, Love My Security. Tentunya insecurity itu udah bukan hal yang tabu ya buat kita, apalagi para remaja. Insecurity ini sendiri merupakan fenomena kekinian yang didapati oleh seorang remaja, di mana ketika seorang remaja memaksakan diri untuk mengikuti pola hidup dari kelompoknya itu. Hal ini dapat menyebabkan remaja termakan oleh gengsi, sehingga mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Maka dari itu, kami dari Yayasan Love Yourself Indonesia mengadakan workshop kali ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, menyapa para peserta dan narasumber. Selanjutnya, sambutan ketua pelaksana. Lalu, penyampaian materi mengenai security oleh narasumber. Selanjutnya, tanya jawab dan pembacaan jurnal. Kesimpulan dan hasil pembahasan. Lalu selanjutnya, penutup. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih narasumber sekaligus pemateri kita kali ini. Yang terhormat, Ibu Nike Setiawati, MPSI Psikolog. Selamat sore, Ibu Nike. Selamat sore, Mbak Widya. Oke, dan selanjutnya kepada yang terhormat Yosi Fahrezi selaku Ketua Pelaksana. Selamat sore, Yosi. Selamat sore. Baik. Nah, selanjutnya akan ada sambutan nih dari pelaksana workshop kali ini yang bertemakan Love Myself, Love My Security. Kepada yang terhormat Yosi Fahrezi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Nike Setiawati, MPSI Psikolog, selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati rekan-rekan peserta sekalian. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pada sore hari ini kita bisa melaksanakan workshop Love Myself, Love My Insecurity. Di sini saya mewakili seluruh panitia acara workshop mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta, narasumber, media partner, community partner, dan juga sponsor yang sudah mendukung acara ini sehingga dapat terlaksana. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yosi yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum acara dimulai, aku mau nanya dulu nih sama kalian, apa ada yang udah pakai atau udah tahu atau pakai produk Ines sendiri? Kebetulan di sini ada yang mau memaparkan informasi mengenai Ines Cosmetics sendiri. Kepada Mbak Erma, kami persilakan. Ya, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Love Yourself hari ini ya. Bahagia sekali ya, Ines diberikan kesempatan menjadi kegiatan hari ini sebagai sponsor. Saya Irma, mewakili Ines Cosmetics untuk sponsor hari ini ya Kak ya. Ines adalah brand asli Indonesia ya, yang merupakan produk lokal nih yang berdiri tepatnya 23 tahun yang lalu di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik, di mana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif, maupun body care. Untuk kualitas bahan sudah lolos uji ya dari BPOM,
dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Jadi jangan ragu ya untuk pemakaian produk Ines ya Kak ya. Nah, bila ingin mengetahui tentang produk Ines, kita bisa download di Play Store ya Kak ya, yang di My Ines, dan nanti untuk berbelanja online bisa via Ines Official Shop Kak, yang ada di e-commerce-nya Ines Official Shop ya, yang di Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.id, dan masih banyak lagi nih ya. Nah, ada spesial info nih Kak yang datangnya dari exfoliating lotion ya, seperti yang ada di video saya ini. Itu merupakan pembersih penyegar satu langkah nih Kak. Bagus banget ya untuk kulit kusam. Kandungannya ada AHA sama ekstrak witesel ya Kak, yang untuk meregenerasi sel-sel kulit mati. Sama ada kandungannya allantoin, sama AHA tadi untuk untuk kulit kusam Kak. Bagus banget nih, apalagi yang pengen seminggu 2 kali saja ya Kak, jadi jangan setiap hari ya. Katanya dari ini nanti ada voucher ya Kak ya, 20% untuk pembelian minimal 125.000, nanti termasuk di dalamnya exfoliating lotion ya. Nanti ada free ongkir ya di seluruh Indonesia. Nah, caranya dengan di screenshot Kak, di situ udah ada nomor WA saya ya. Nanti bisa japri ke saya ya Kak ya untuk pembelian exfoliating lotionnya ya. Itu nanti ada banyak banget diskonnya ya Kak. Selain itu ya nanti bisa dicek dan dicek di e-commerce-nya Ines tadi ya Kak ya. Tak lupa juga bila berkesempatan nih jalan-jalan di sekitar toko-toko terdekat ya, kita juga ada Ines yang jual toko offline ya Kak ya. Nanti tentunya juga banyak banget diskonnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kak MC. Terima kasih Kak. Ya Mbak, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Mbak Erma selaku perwakilan dari Ines Kosmetik yang telah memaparkan terkait produknya. Barangkali kan ya di sini teman-teman sekalian ada yang minat sama produknya. Baik, hari ini kita kedatangan pembicara dengan Ibu Nike Setiawati, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog klinis yang mendalami masalah somatisasi gangguan psikologis yang termanifestasikan dalam penyakit fisik atau yang biasa disebut psikosomatis. Menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Surabaya, saat ini beliau merupakan seorang psikolog wilayah Jawa Timur, Yayasan Cintai Diri Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan psikolog klinis di layanan kesehatan mental online Solution yang di Jakarta, dan juga psikolog klinis di layanan kesehatan mental online Budi ID Jakarta. Sebelum penyampaian materi, akan ada penayangan video dari Yayasan Love Yourself Indonesia agar teman-teman sekalian bisa tahu mengenai apa itu mencintai diri, dan juga di sini akan disajikan awal bagaimana berdirinya Yayasan Love Yourself Indonesia. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi kenapa sih, Ro? belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan
Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, baik. Itu dia penayangan video dari Love Yourself Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan sekalian juga kayaknya udah nggak sabar nih ya buat dengerin materinya. Kita bakalan masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Ibu Nike Setiawati MPSI. Kepada yang terhormat Ibu Nike, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Widya. Tanpa berpanjang lebar, izinkan saya langsung masuk ke materinya. Sebentar, materinya nggak banyak, cuma sedikit aja gitu ya. Tapi paling tidak nanti semoga bisa membantu kita masuk ke sesi berikutnya. Oke. Baik, ini memang yang topik yang akan kita bicarain sore ini gitu ya. Di Love Myself, Love My Insecurity. Jadi ini cocok banget sama tagline komunitas kami, namanya juga sama, Love Yourself gitu ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya juga mau menanyakan, apakah teman-teman familiar dengan kondisi ini gitu ya. Jadi ini ada satu gambar mirip saya sebetulnya. Jadi ini saya mencontohkan diri saya sendiri, lagi program diet sekarang. Nah, ketika olahraga nih banyak pikiran-pikiran yang mungkin seperti ini gitu ya. Jadi kita ngerasa nggak oke, kemudian kita bingung. Jadi banyak perasaan yang kita merasa insecure atau merasa tidak yakin dengan diri sendiri, itu akhirnya bisa keluar dalam keseharian kita dengan kondisi apapun, dalam aktivitas apapun gitu ya. Mau itu kita berolahraga, ketika kita lagi kuliah, ketika kita di rumah saja, itu juga akan kelihatan gitu wujudnya. Oke, bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, jadi intinya sebetulnya apa sih itu insecurity gitu ya. Insecurity itu adalah perasaan tidak percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Itu intinya. Nah, insecurity itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Jadi ada yang selalu dikejar perasaan takut gagal gitu ya. Jadi akhirnya sebagai salah satu bentuk kompensasi jadi sangat ambisius karena ketika dia merasa tidak ambisius, dia merasa gagal gitu. Jadi takut sekali gagal. Kemudian yang kedua itu yang bentuknya defensif, sensitif terhadap kritik, kemudian menarik diri dari pergaulan atau lashing out. Jadi sensitif sekali sama mungkin niat orang lain untuk mendekati dia. Dia langsung menarik diri dan mungkin sikapnya jadi negatif gitu ya. Kemudian yang ketiga itu merasa tidak berdaya. Kemudian merasa kewalahan mengatasi perasaan atau emosi negatif saat menghadapi masalah. Jadi merasa tidak bisa memikirkan solusi atau memikirkan jalan keluar masalahnya sendiri dan lebih memilih untuk bersikap pasif gitu ya, menunggu orang lain untuk menunggu menyelamatkan dirinya. Itu adalah wujud-wujud insecurity yang mungkin kita bisa refleksikan apakah kita ada di salah satu ini. Baik, ke slide berikutnya. Ya, jadi apakah sebetulnya insecure itu normal atau tidak normal? Sebetulnya itu sangat wajar dan normal gitu ya. Bahkan salah satu ahli psikologi, Erik Erikson, itu salah satu bapak psikologi juga, menyatakan bahwa insecure itu adalah salah satu proses dari pencarian jati diri. Jadi ketika kita berkembang dari kepribadian yang mungkin tadinya masih remaja menuju ke dewasa, kita akan mengalami fase-fase insecure memang. Jadi itu yang nanti akan memantik kita untuk jadi lebih baik gitu ya, atau menuju ke kepribadian atau pertumbuhan pribadi yang lebih dewasa. Nah, adakah yang abnormal? Kalau begitu ya, kalau ada yang normal, biasanya juga ada yang abnormal. Iya, betul, memang ada. Jadi perasaan insecure itu bisa jadi abnormal saat memenuhi ya paling tidak 2 atau 3 dari 4 kondisi ini. Yang pertama, perasaan insecure itu memicu emosi negatif yang intens. Kemudian terus-menerus dalam jangka waktu yang lama gitu ya.
sehingga kita jadi kewalahan dalam mengatasi hal itu atau perasaan negatif tersebut. Kemudian yang kedua, perasaan insecure itu juga membuat kita jadi terhambat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi akhirnya kita jadi mager, jadi males mau ngapa-ngapain. Nah, itu berarti aktivitas fungsi kita sehari-hari mulai terganggu karena perasaan insecure ini terlalu intens. Kemudian yang ketiga, perasaan insecure ini juga bisa membawa dampak buruk untuk kesehatan fisik kita. Jadi misalnya jadi merasa sakit kepala, badannya nyeri semua, nyeri punggung, nyeri leher gitu ya. Kemudian mengalami gangguan pencernaan, kemudian nafsu makannya menurun atau meningkat drastis, sulit tidur, kemudian imunitasnya menurun. Nah, itu banyak sekali manifestasi kondisi emosional yang tidak stabil itu dalam bentuk gangguan fisik biasanya. Kemudian yang terakhir, perasaan insecure yang intens itu juga memicu kita untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Gitu ya. Termasuk salah satunya kita jadi kecanduan, itu juga bisa karena kecanduan itu sebetulnya adalah perilaku yang sabotase gitu ya. Kita jadi bergantung sama itu dan itu bukan hal yang positif biasanya. Oke, bisa tolong ke slide berikutnya. Nah, ini. Kenapa kita merasa insecure? Gitu ya, insecure tapi lebih mengarah yang negatif ya, bukan insecure yang normal. Jadi yang wujudnya tadi intens sekali. Yang pertama itu adalah trauma masa lalu. Jadi mungkin saja di masa lalu kita mengalami kekerasan fisik, kekerasan emosional, kemudian kekerasan seksual, ada sejarah dibully dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perlakuan significant others pada kita saat kecil. Jadi kita punya banyak significant others, ada keluarga, ada guru-guru kita, ada sahabat-sahabat kita. Nah, ketika terutama pihak otoritas ya biasanya memberikan kita standar untuk menjadi sempurna, nah itu biasanya memicu kita untuk jadi insecure, jadi merasa tidak aman gitu ya, merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi atau standar yang diberikan oleh lingkungan di luar kita. Nah, itu yang juga memicu perasaan insecure yang akhirnya jadi abnormal atau berlebihan. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan kepribadian yang memang rentan untuk menerapkan standar yang tinggi atau pemikiran yang negatif tentang dirinya. Jadi misalnya seperti kepribadian narsistik gitu ya, kemudian kepribadian orang yang neurosis, perfeksionisme. Nah, itu juga rentan sekali untuk merasa cemas, merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa overcome itu? Kita bisa mengatasi perasaan insecurity yang negatif gitu ya, mengarahnya ke yang abnormal. Intinya adalah belajar mencintai diri sendiri. Nah, dari mana? Sebetulnya kalau jawaban singkatnya yaitu membangun konsep diri yang positif. Nah, tapi itu kan di awang-awang banget gitu ya, membangun konsep diri yang positif. Nah, ini saya breakdown dalam beberapa langkah. Yang pertama, sama seperti ketika kita mencintai orang lain gitu ya, jatuh cinta sama pacar kita, itu pasti ada rasa ketertarikan terlebih dahulu. Sebelum itu nanti meningkat jadi rasa suka, kemudian meningkat lagi jadi rasa cinta. Nah, yang pertama itu adalah bangun ketertarikan pada diri sendiri. Cari tahu banyak hal tentang diri sendiri. Jadi cari tahu kelebihan kita, cari tahu kekurangan kita. Saat kita juga mencari tahu sisi kelebihan dan kelemahan kita juga bisa bertanya sama orang-orang yang kita percaya gitu ya. Sebetulnya saya di depan mereka tuh apa sih? Apa sih kelebihan saya menurut mereka gitu ya? Apa kekurangan saya menurut mereka? Nanti catatan ini bisa dicocokin gitu ya. Apa yang cocok, apa yang enggak. Dan itu bisa untuk jadi feedback buat diri kita bahwa diri kita nih seperti ini yang dilihat kita maupun orang lain dan akhirnya itu bisa jadi sesuatu penilaian yang objektif gitu. Jadi akhirnya nggak kita jadi nilainya negatif semua gitu ya. Atau mungkin over positif gitu. Kita punya cross check. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat hal-hal yang negatif ini, coba kita cek apakah hal-hal negatif ini bisa kita ubah jadi lebih baik gitu ya. Kita bisa membuat pilihan kalau misalnya memang ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Misalnya kayak saya nih ya, merasa waduh kok memang aku nih cenderung gemuk ya. Aku ingin tampil lebih menarik, aku ingin lebih sehat gitu karena badan gemuk itu tidak sehat. Maka kita harus buat pilihan, buat komitmen,
untuk mau menurunkan berat badan misalnya dengan diet dan olahraga. Dan kita bertanggung jawab pada pilihan tersebut. Jadi intinya bertanggung jawab itu adalah ketika kita melakukan komitmen itu dalam bentuk perilaku dan akhirnya efeknya mungkin bisa negatif, ya udah kita terima efek yang negatif itu. Bukannya kita protes terus habis gitu nyesel gitu ya, terus akhirnya quit, selesai nggak melakukan lagi. Tapi kita mau berusaha meneruskan proses itu tadi dengan harapan bahwa proses itu nanti akan berakhir lebih baik gitu ya, atau kita dapat mendapatkan sesuatu dari proses itu, dapat hasil yang positif. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat komitmen dan sudah mau bertanggung jawab pada pilihan itu, kita fokus pada hal yang bisa diupayakan langsung pada masa ini, saat ini, kalau bisa jam ini itu apa yang bisa mulai saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus saya tadi, oh iya ya, nanti sebentar lagi aku nih lapar nih kemungkinan, mau snack. Nah, snack apa yang mau saya makan, itu saya harusnya bisa memilih kan ya, mau snack sehat atau nggak sehat gitu. Nah, jadi kita langsung melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat ini yang mendukung pilihan kita tadi. Gitu. Jadi itu akhirnya feedback kita terhadap diri sendiri juga akan baik. Oh iya ya, aku sudah melakukan sesuatu yang positif untuk memperbaiki kekurangan pribadiku misalnya. Nah, terakhir yaitu berhenti bersikap kalah. Artinya ketika kita gagal dalam satu proses ini, kan kita bisa aja gitu ya gagal, entah mungkin karena kondisi kita memang tidak memungkinkan, atau mungkin juga ada situasi lain yang kita tidak bisa kontrol dan akhirnya itu berkontribusi gitu sama kegagalan kita. Ya kita perlu berhenti untuk bersikap kalah, artinya menyerah. Ya sudah, berhenti gitu ya. Itu artinya kita kalah. Tapi ketika kita merasakan kegagalan dan tidak bersikap kalah, itu artinya kita mengambil pelajaran dari situ, hikmahnya apa, kemudian kita move on dari itu. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan lagi, kita masuk lagi ke langkah-langkah yang sebelumnya tadi. Jadi misalnya kita eksplor lagi diri kita apalagi gitu ya yang kita mungkin belum sadari, kembali lagi dari awal. Nah, itu artinya ini mungkin bisa jadi seperti siklus gitu. Karena memang konsep diri ini selalu bisa berubah. Semakin kita dewasa akan banyak hal yang mempengaruhi konsep diri ini. Bisa jadi positif, akhirnya bisa jadi negatif. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, ini juga salah satu bagian dari love yourself itu tadi ya. Jadi self care. Nah, self care itu memang secara inti itu ada 7 pilar gitu ya. Ada 7 pilar self care. Jadi yang pertama itu pengetahuan kita tentang literasi kesehatan mental. Seperti yang kita lakukan saat ini, itu bisa meningkatkan literasi kesehatan mental kita sendiri gitu ya. Ini juga termasuk self care. Kemudian yang mental well-being sebentar lagi saya bahas. Physical activity itu kita harus rajin bergerak gitu ya. Jadi selain kita makan makanan sehat, kita juga perlu rutin bergerak. Kemudian yang keempat tadi makanan sehat sudah, yang kelima risk avoidance. Jadi kita menghindari perilaku-perilaku yang beresiko. Misalnya perilaku-perilaku kecanduan yang mungkin kita ada gitu ya, entah kecanduan gadget, entah kecanduan mungkin rokok atau alkohol atau kebut-kebutan di jalan gitu mungkin kesukaannya seperti itu kita bisa turunkan. Jadi ketika kita menghindari perilaku risk avoidance ini, perilaku beresiko, itu juga kita menunjukkan rasa cinta pada diri sendiri. Termasuk jaga jarak gitu ya. Kalau sekarang zaman pandemi ini, kita diminta untuk lebih baik di rumah saja. Itu juga kalau kita menuruti nasihat itu, kita juga melakukan risk avoidance. Kemudian yang keenam adalah good hygiene. Sama lagi dalam proses prokes ini, dalam proses pandemi ini kita juga diingatkan terus untuk mengikuti prokes, jaga kesehatan, jaga kebersihan gitu ya. Kebersihan tangan selalu dicuci, selalu diberi hand sanitizer, juga kebersihan bagian tubuh lainnya. Kemudian yang ketujuh, kita juga bisa menggunakan service yang sekarang ini ada di sekitar kita gitu ya. Ada Grab, ada Gojek, ada GoFood gitu. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk membantu kita supaya itu juga menurunkan pressure. Oke, bisa tolong lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu pilar tadi adalah well-being, gitu ya, emotional self-care. Jadi ada 6 hal emotional self-care yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu bisa memonitor atau
melihat gitu ya, bukan melihat, merasakan apa sih internal dialog kita gitu ya. Mengawasi itu apakah ini internal dialog yang positif, atau negatif sifatnya. Kemudian kita juga perlu memberi atau membentuk batasan yang sehat. Kemudian kita juga perlu untuk menemukan cara menciptakan emosi yang positif, bisa dengan melakukan hobi, kemudian melakukan meditasi. Kemudian yang keempat adalah menyisihkan waktu untuk me time. Itu juga perlu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai pada saat kita memang mengalokasikan waktu khusus untuk me time. Kemudian melakukan aktivitas yang mengeksplorasi sisi kreativitas kita, itu juga akan membantu untuk kita rilis emosi kita gitu ya, tanpa kita perlu menghakimi emosi tersebut, jadi lebih bebas gitu mengungkapkannya. Dan yang kemudian yang terakhir, juga berkaitan dengan konsep diri tadi, kita juga perlu menerima keterbatasan dan kelemahan diri sendiri. Jadi accept imperfection, tidak ada yang sempurna. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yang terakhir ini ya. Jadi memang ini adalah salah satu quotes gitu ya, salah satu petikan dari bukunya Kristin Neff. Jadi Kristin Neff ini adalah salah satu ahli psikologi yang pertama kali memakai istilah self-compassion. Nah, self-compassion itu sekarang kalau dalam istilah populernya sama dengan self-love gitu ya. Jadi beliau menyatakan bahwa memang kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak bisa selalu menjadi seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ketika realita ini memang kita denied, kita tidak mau akui itu, kita sangkal, maka bisa saja muncul stres, muncul frustrasi, kemudian muncul inner critic atau kritik terhadap diri sendiri gitu ya, kritik internal kita. Nah, itu yang nantinya akan membawa kita jadi kesejahteraan psikologisnya akan terganggu gitu. Nah, tapi ketika kita bisa menerima realita itu dengan kebijaksanaan, dengan hati yang bijak gitu ya, maka kita juga akan meradiasikan, kita akan memberikan emosi yang positif dalam bentuk kebaikan dan kita dapat merawat diri sendiri yang akhirnya itu akan membantu kita untuk mengatasi situasi-situasi yang tidak menyenangkan atau situasi-situasi yang stressful yang menekan kita. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Widya. Terima kasih. Semoga bermanfaat materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nika Setiawati MPSI atas materi yang telah disampaikan. Rasa insecure itu tuh emang manusiawi sih, terus bisa dirasain sama siapa aja. Namun terlalu sering juga bakal ngasih dampak yang nggak baik ya Bu ya. Iya, Selain betul. dapat berujung stres, juga perasaan insecure tuh bisa buat kita ragu buat berbuat sesuatu gitu kan. Iya, betul sekali. Baik, maka dari itu semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih pastinya, yaitu sesi tanya-jawab sekaligus pembacaan jurnal oleh salah satu dari peserta. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan 3 pertanyaan saja, dan 1 pertanyaan menarik akan mendapatkan free voucher counseling untuk 1 orang senilai 100.000, dan untuk 2 pertanyaan lain akan mendapatkan masing-masing free 1 voucher bisek. Pada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya dan langsung on saja atau bisa di kolom chat. Baik, langsung saja apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah raise hand kelihatannya Mbak, ada yang juga tanya lewat chat ini beberapa orang. Oke, baik. Untuk Saudara Cindy Ayu, silakan. Baik, terima kasih Kakak sudah diberikan kesempatan untuk sedikit sharing dan bertanya ya. Sebelumnya selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Iya, selamat sore Mbak Cindy. Dari Surabaya. Oh iya, sama. Saya juga dari Surabaya. Jadi saya itu kerap mendapatkan omongan-omongan negatif tentang personality seseorang yang dimana itu membuat saya itu mudah merasa insecure. Dengan selalu berpikir, kenapa ya kok aku seperti ini? Kenapa ya kok aku nggak bisa kayak mereka? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan untuk menyalahkan diri saya sendiri, karena saya tidak bisa. Nah, ketika insecure, pastinya kita kan membutuhkan suatu motivasi dari mungkin orang terdekat kita atau orang lain. Namun, orang terdekat kita itu mungkin
caranya itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi dengan omongan seperti kayak, alah kamu mah gitu, itu mah cuman gak seberapa gitu loh, cuman gini doang gitu kan. Mungkin orang lain dengan ucapan seperti itu bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya, tetapi menurut saya kan setiap individu itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya pribadi, kenapa ya saya kok tidak bisa termotivasi dengan ucapan-ucapan seperti itu? Kenapa saya hanya termotivasi dengan ucapan-ucapan yang lebih banyak mengandung positifnya, seperti kayak nggak apa-apa, semangat gitu, daripada kayak alah cuman gitu. Gimana sih caranya agar saya tuh bisa mengubah mindset saya bahwa kamu harus termotivasi, maaf, dengan seperti itu gitu. Oke. Maksudnya tuh biar tidak terlalu nagging dan ngedown lagi ketika dapat omongan-omongan dari orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sharingnya Mbak Cindy. Oke, jadi yang pertama memang ketika kita jadi lebih banyak jadi negatif gitu ya, ketika dengar omongan-omongan yang sifatnya negatif, meskipun dengan alasan itu menyemangati gitu ya sebetulnya, tapi itu bunyinya negatif buat telinga kita. Ya ketika kita jadi merasa negatif, ya itu sesuatu yang wajar buat saya. Jadi akhirnya kita lebih bisa menilai diri positif kalau omongan yang kita terima juga positif. Itu sangat normal sih kalau buat saya. Jadi apa yang Mbak Cindy persepsikan itu sudah benar. Itu ya. Jadi ketika kita jadi menolak omongan yang negatif, kita malah tambah down, itu wajar. Dan kalau kita dapat omongan yang menyemangati, yang positif tadi kayak misalnya semangat itu ya, atau kata-kata positif lainnya, itu juga sangat wajar. Jadi intinya kita juga perlu memilah omongan-omongan yang sampai ke kita gitu. Mana omongan orang yang bisa kita betul-betul dengarkan, mana yang memang omongan-omongan yang ya sudah sebagai kesopanan kita dengerin gitu ya mungkin, tapi itu tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi kita buat boundaries. Nah itu tadi yang saya sampaikan, ada batasan. Kalau kita sudah punya batasan, membuat batasan yang tepat. Jadi batasannya misalnya saya hanya mau mendengarkan atau saya hanya mau terinspirasi oleh omongan yang positif. Nah itu sudah boundaries buat saya. Dan nggak apa-apa, silakan dilakukan karena tiap orang itu punya hak untuk membuat batasan-batasan yang berguna untuk dirinya sendiri gitu. Jadi itu mungkin Mbak Cindy yang perlu kuatkan lagi gitu ya boundaries-nya tadi. Nah, kalau misalnya belum termotivasi, mungkin kita belum menemukan target yang sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Kita belum punya visi yang jelas. Kita mau apa sebetulnya sekarang. Jadi akhirnya kita nggak punya motivasi, kita nggak punya daya dorong gitu. Kalau kita sudah bisa melihat sesuatu yang mau kita tuju di depan gitu ya, sudah jelas apa yang mau kita tuju, biasanya kita juga akan terdorong untuk menuju ke sana. Nah, jika itu masih sulit untuk dirumuskan gitu ya, untuk apa sih sebetulnya yang mau aku raih gitu dengan kondisiku saat ini, Mas ini boleh berdiskusi gitu ya dengan teman-teman yang positif tadi kan Mbak Cindy sudah tahu mana yang positif, mana yang enggak. Nah, silakan berdiskusi dengan mereka atau mungkin kalau misalnya itu pun belum cukup, bisa berdiskusi dengan profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater untuk membantu Mbak Cindy merumuskan kira-kira apa sih yang mau diraih ke depan dan langkah-langkah apa yang bisa segera dilakukan saat ini yang tadi proses saya tadi ya, yang langsung bisa dirintis dari saat ini di jam ini apa, atau at least 1 jam ke depan, itu untuk memulai proses itu. Dan saya yakin kalau itu sudah mulai dirintis, nanti feedback emosional ke kita tuh positif pasti. Jadi kita mau terus melanjutkan proses ini. Gitu sih Mbak Cindy dari saya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan. Oke, dari saya itu Mbak Cindy, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Cindy. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekiranya cukup ya Mbak jawabannya. Iya, sudah cukup Kak. Oke, baik. Terima kasih. Semangat ya Mbak Cindy. Semangat. Ini aku nemu pertanyaan yang menarik nih di kolom chat. Katanya Ibu izin bertanya,
Gimana nih mengatasi rasa insecure terhadap materi atau uang yang sering merasa insecure kalau mau berteman, mau aktif di kegiatan, atau bahkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi karena merasa insecure terhadap materi. Karena saya perhatikan masyarakat lebih menghargai orang yang memiliki paras good looking dan juga good reckoning. Jadi seakan-akan mau melakukan apapun merasa nggak layak gitu, Bu. Mohon pencerahannya, katanya gitu. Oke. Maaf tadi siapa yang bertanya, Mbak Widya? Tadi belum disampaikan yang bertanya namanya siapa? Magfira. Siapa? Magfira Zidni. Oh, oke. Mbak Magfira Magfira ya. Oke. Tadi saya juga jadi teringat bagian dari Mbak Cindy tadi yang belum saya respon. Jadi yang tadi dibilang selalu bandingin dengan orang lain tuh ya, mirip sama ini ya. Cuma kalau pertanyaannya Mbak Magfira tadi sudah jelas yang dibandingkan dalam ranah materi, kecantikan fisik gitu ya. Jadi itu yang lebih dipuja di masyarakat daripada yang biasa aja. Nah, ini dia memang yang kondisi yang kita sekarang tuh sedang hadapi bersama karena gara-gara sosmed. Itu harus diakui gitu ya, karena dengan ada Instagram, orang update status, dan akhirnya itu jadi membuat kita punya bahan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, yang harus dibatasi, sekali lagi boundaries-nya yang perlu kita bangun, kita perlu membangun batasan bahwa kita nggak mau, bukan nggak mau, tapi kita batasi, kita melihat orang lain gitu. Jadi kalau kita mau membandingkan diri, itu bandingkan diri dengan diri kita yang dulu. Karena diri kita pasti sama orang lain beda banget gitu ya. Dan belum tentu yang di-capture di media sosial itu betul-betul begitu nyatanya. Itu yang saya perlu highlight. Karena kadang-kadang kita tuh terbujuk lah. Terbujuk oleh image yang ada di media sosial. Jadi jangan sampai akhirnya image itu yang mendorong kita jadi insecure sama diri sendiri. Kita perlu batasi itu gitu. Jadi supaya efek itu nggak terus menyerang harga diri kita atau konsep diri kita yang mungkin sebetulnya kita sedang proses ini bangun. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa apa yang indah dan apa yang bagus, apa yang kaya itu yang dipuja di dunia saat ini tuh begitu. Tidak hanya di kita ya, di seluruh dunia memang seperti itu. Jadi supaya kita bisa memagari itu, kita harus punya nilai yang nilai personality kita tuh perlu dikuatkan gitu. Jadi sangat penting untuk melihat kelebihan diri kita. Karena nggak mungkin seseorang itu cuma kelemahan aja, pasti punya kelebihan. Nah mungkin kita nggak bisa lihat itu dan butuh orang lain sebagai cermin kita. Gitu. Jadi kita perlu cari ya cermin-cermin di sekitar kita ini siapa, orang yang kita percaya, orang yang juga percaya sama kemampuan kita perlu tanyakan ke mereka. Nantipun kalau mereka minta tolong ke kita untuk jadi cermin mereka, ya mungkin kita juga bisa bantu mereka. Jadi saling mensupport gitu ya. Gitu sih dari saya Mbak Magfirah. Jadi semangat untuk mendetoks diri sendiri dari pengaruh sosial media itu ya. Karena itu memang yang tantangan yang dihadapin semua orang saat ini. Mungkin justru orang yang kita jadi insecure itu tadi mungkin dia juga ngerasa gitu sama orang lainnya lagi. Jadi muter aja gitu ya, bulet aja gitu. Ya semoga pemikiran yang seperti itu bisa membantu kita supaya kita nggak tenggelam lebih jauh dalam proses bandingin diri sendiri sama orang lain. Itu dari saya, Mbak Magfirah, semoga menjawab. Oke, baik. Kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Geraldi Nugroho. Saya ingin bertanya, Kak, saya dengan Geraldi Nugroho dari Universitas Atmajaya Makassar, tadi melihat dan mendengarkan dalam materi Ibu, sikap insecure adalah hal yang normal. Namun, mengapa ketika saya melihat dan mendengarkan kata orang-orang masyarakat pada umumnya, insecure yaitu sikap yang kurang bersyukur atas kehidupan kita sebagai manusia. Sekian dan terima kasih, Kak. Gitu, Oke. Maaf, tadi dari siapa, Mbak Widya? Saya tadi Geraldi, Bu. Mohon maaf, Geraldi. Oh, Geraldi. Ya, baik. Terima kasih Mas Geraldi untuk pertanyaannya. Ya, memang benar ya. Sebentar, tadi pertanyaannya tadi poinnya di ini ya. Kenapa masyarakat tuh menganggap insecure tuh jadi dikira itu kurang bersyukur gitu, Bu. Oke. Jadi dianggap insecure itu nggak normal gitu ya. Terus dicap wah nggak bersyukur itu namanya gitu ya. Nah, memang istilah insecure ini kalau di masyarakat luas
lebih mengarah ke yang abnormal itu tadi gitu ya. Jadi kalau yang tidak memahami memang akhirnya ngecapnya atau kasih stempel itu tadi tidak bersyukur. Tapi sebetulnya tidak. Kalau menurut saya yang belajar ilmu psikologi, sebetulnya insecure itu wajar sih. Siapa sih yang nggak pernah insecure gitu ya? Saya yakin semua orang pasti di satu poin di hidupnya itu pernah merasa insecure. Baik kami pun yang psikolog pun juga merasa seperti itu gitu ya. Ketika ada psikolog lain, wah hebat ya, di mana-mana lebih didengerin gitu ya omongannya. Itu pasti ada gitu perasaan itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh kalau buat saya, bukan abnormal. Nah, jadi abnormal ketika efeknya itu tadi jadi negatif banget buat kita. Ya, jadi dengan adanya webinar ini saya berharap bisa mematahkan pendapat itu gitu ya di masyarakat yang bilang bahwa insecure itu selalu jelek, selalu negatif dan kaitannya nggak pernah bersyukur. Bukan itu sebetulnya sebabnya. Jadi ketika kita betul-betul memahami itu sebagai sesuatu yang wajar, kita juga nggak akan berlebihan untuk merespon itu dan akan menilai diri kita juga akan lebih baik. Gitu sih dari saya, Mas Geraldi. Semoga menjawab ya, Mas. Kalau masih kurang nggak apa-apa, silakan open mic atau menuliskan chat lagi. Monggo, silakan. Gimana Saudara Geraldi, cukup jawabannya? Kalau mau open mic silakan, Mas. Ya, silakan. Baik, cukup aja ya Bu kayaknya. Terima kasih. Oh iya, baik. Sama-sama Mas Geraldi. Sudah membalas Mbak Widya. Ya. Terima kasih untuk antusiasnya rekan-rekan sekalian. Semoga pertanyaan yang ditanyakan dapat terjawab dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Nike atas penjelasannya yang luar biasa tentunya. Terkait hadiah untuk 3 penanya tadi akan dihubungi langsung oleh panitia ya. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan jurnal yang akan dibacakan oleh salah satu peserta. Cukup 2 jurnal aja. Apakah ada yang berkenan membacakan jurnalnya? Saya. Oke, baik. Silakan kepada Saudara Vio ya. Via, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Hidup dalam budaya first impression atau kesan pertama itu, penampilan seseorang merupakan hal yang sangat penting. Ini dibuktikan dengan adanya penampilan terhadap orang lain yang baru dikenal berdasarkan bagaimana orang tersebut berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, dan lain-lain. Ozers menegaskan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa bila ada beberapa orang yang memiliki kesamaan dengan dalam segala hal, maka individu yang menarik lebih disukai daripada yang tidak menarik. Jadi rasa tertarik berkaitan dengan daya tarik fisik. Saya mengalami insecure terhadap ketidakpuasan tubuh yang saya miliki. Ada beberapa aspek ketidakpuasan tubuh, salah satunya yaitu penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Saya sebagai seorang perempuan merasa tidak percaya diri dengan tubuh yang saya miliki. Saya akan terus membandingkan diri dengan orang lain yang menurut saya memiliki tubuh yang lebih bagus atau lebih ideal daripada saya. Walaupun sudah banyak motivasi-motivasi yang saya dapat untuk berusaha menerima diri sendiri atau lebih ke mencintai diri sendiri, tetapi sangat sulit sekali bagi saya karena jika saya melihat mereka-mereka yang sekali lagi lebih bagus dari saya, maka pikiran dan rasa insecure itu kembali datang. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Saudara Via, terima kasih atas pembacaan jurnalnya. Kira-kira gimana nih Ibu Nike tanggapannya atas jurnal yang dibacakan? Iya, terima kasih banyak Mbak Via untuk sharingnya. Memang betul ya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Mahfirah tadi ya, bahwa memang betul ya tadi ya namanya ya? Via, Bu. Via. Bukan, ya Mbak Via, itu pendapatnya kalau saya bilang mirip sekali dengan Mbak Mahfirah yang tadi tanya sebelumnya itu ya, bahwa image yang positif itu lebih diterima, lebih dihargai gitu di masyarakat. Ya memang manusia tertarik sama hal-hal yang
lebih bagus, lebih oke gitu ya. Itu secara natural juga sebetulnya. Tapi kita juga perlu sadari bahwa diri kita ini otentik gitu ya, unik. Tidak ada orang lain yang akan sama persis sama kita, meskipun kita orang kembar gitu ya. Tapi kita tuh punya kekhususan sendiri. Nah, mungkin untuk Mbak Via yang juga mengalami insecure di body image, itu perlu melihat hal yang positif dari dirinya selain body image itu tadi. Jadi supaya kita bisa menguatkan itu gitu ya, menguatkan atau fokus pada kelebihan-kelebihan yang positif. Nah, mungkin body image yang kurang bagus tadi itu juga bisa dievaluasi. Apakah itu sesuatu yang bisa kita ubah gitu ya, atau sesuatu yang memang ya sudah kita dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa seperti ini. Jadi ya kita harus bisa menerima gitu. Jadi buat saya ketika kita mengalami situasi yang kita tidak bisa kendalikan, itu dua yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu kita lakukan emotional focus coping. Jadi biasanya ketika situasinya tidak bisa kita kendalikan, emosional kita tuh jadi kayak nggak stabil. Jadi kita perlu menstabilkan itu dengan cara misalnya melakukan journaling itu ya, tadi yang seperti sudah dilakukan oleh Mbak Via. Kita bisa mengekspresikan lewat tulisan, tidak perlu bagus, tidak perlu tata bahasanya oke, tapi itu bentuk ekspresi kita. Kemudian melakukan hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan intinya, supaya emosi kita bisa kembali stabil. Nah, kemudian yang kedua itu adjustment focus coping. Jadi kita bisa mereframe, bisa membuat kerangka baru gitu ya, atau point of view yang baru untuk diri kita sendiri, bahwa kita tidak hanya body image kita gitu. Jadi kita itu tidak hanya apa yang dilihat orang di badan ini saja gitu ya. Kualitas kepribadian kita itu banyak sekali. Dan kita perlu, kalau kita tidak tahu, kita perlu explore itu lebih jauh. Gitu. Dan kita juga bisa minta dukungan dari orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita, yang cinta dan menerima kita apa adanya. Jadi intinya fokus pada orang yang positif, fokus pada hal-hal yang positif di diri kita. Dengan kita bisa mereframe itu, kita juga bisa bersyukur gitu ya, bahwa diri kita ini selain body image yang mungkin semoga bisa diperbaiki tadi itu bisa jadi lebih apa ya, jadi lebih percaya diri gitu untuk menjadi diri kita yang otentik, diri kita yang khas gitu. Dari saya seperti itu, Mbak Via, semoga membantu. Semoga bisa bermanfaat. Semangat ya, Mbak Via. Oke, baik. Selanjutnya akan ada jurnal yang akan dibacakan oleh Ulfah, Saudari Ulfah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menulis jurnal tentang insecurity yang saya rasakan. Di saya ini biasa merasakan insecure itu saat berada di lingkungan di mana orang-orangnya itu menurut saya memiliki kelihatan lebih gitu dari segalanya, kesuksesan, pencapaian, dari looking dan dari sebagainya gitu. Kadang saya merasa saya ini dibandingkan mereka itu tidak cukup baik gitu. Jadi saya secara tidak langsung membandingkan diri saya, apa yang saya miliki dengan orang yang saya lihat gitu. Lalu saya juga merasa apakah saya ini bisa mencapai kesuksesan atau hal yang saya impikan gitu. Apakah saya bisa, apakah saya juga merasa apakah saya cukup baik gitu, apakah saya juga berharga gitu, apakah saya bisa, intinya yang saya rasakan insecure itu tentang apakah saya mampu mencapai ekspektasi dari diri saya sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Ulfa untuk sharing-sharingnya. Ya, jadi memang ketika kita melihat orang yang lebih baik dari kita tuh rasanya memang secara alami gitu ya, jadi jangan merasa bersalah kalau misalnya kita jadi insecure, jadi merasa kok aku nggak bisa seperti itu sebetulnya sesuatu yang alamiah banget. Dan kita jangan terus sampai akhirnya tuh mencerca diri sendiri, kok aku tuh jadi insecure ya. Itu normal, itu sangat wajar. Dan kalau itu jadinya positif, itu bisa mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan kita gitu ya, karena kita itu jadi motivasi, wah ya aku terinspirasi nih dengan keberhasilan si orang ini. Dan akhirnya kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang membuat kita jadi lebih berkembang gitu ya.
Itu yang sisi positifnya. Nah, negatifnya memang akhirnya kita jadi rentan untuk terus merasa tidak berharga, merasa kita nih kok nggak cukup, nggak mampu gitu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu memang kita perlu melakukan emotional self-care tadi. Kita perlu lihat self-talk diri kita tuh self-talk yang bagaimana gitu ya. Dan itu munculnya, tadi Mbak Ulfa sudah menyampaikan kalau itu munculnya ketika situasinya seperti ini. Nah, itu sudah sesuatu yang sangat positif. Jadi kita mengenali pola kita sendiri gitu. Nah, itu teruskan observasi, mengamati diri sendiri itu, kalau perlu dicatat. Nah, nanti ketika sudah ada beberapa catatan, kita bisa amati, oh polanya ternyata seperti ini ya. Jadi pada orang-orang seperti ini yang aku merasa insecure. Nah, itu nanti kita bisa lihat apakah kita bisa melakukan sesuatu tentang insecurity itu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa jadi mengembangkan kemampuan kita misalnya, ya berarti itu jadinya efeknya positif kan buat kita. Jadi akhirnya perasaan insecure itu nggak mendera kita dan menjadi abnormal nanti akhirnya. Gitu. Jadi kita atasi perasaan insecure itu, bukan kita tumpuk gitu ya. Nah, saat perasaan insecure itu muncul, biasanya kan emosi negatifnya juga cukup banyak gitu ya yang menyertai. Nah, itu kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita menyusun rencana nih, mau ngelakuin apa ya, mau planning ke depan ini, caranya bagaimana, kita tenangin diri dulu supaya kita bisa jernih berpikirnya. Gitu. Nanti kalau sudah jernih, mulai kita planning apa yang bisa kita lakukan. Gitu dari saya Mbak Ulfa, semoga membantu ya, semoga menjawab. Terima kasih. Mbak Ulfa cukup ya atas penjelasannya. Terima kasih, Bu. Ya, Sama-sama Mbak Ulfa. Iya, sama-sama. cukup. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa insecure itu ialah perasaan yang tidak percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dan insecure merupakan hal yang wajar di mana kita beranjak menjadi dewasa. Perasaan insecure biasa membawa dampak buruk pada aktivitas sehari-hari, termasuk fisik. Insecure ini bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya bullying. Dan cara supaya kita bisa mengatasi insecurity sendiri, ini dengan belajar mencintai diri sendiri, dengan membangun konsep diri yang positif, berhenti untuk bersikap kalah, mulai menerima kegagalan, dan ambil hikmahnya. Berikan diri kita waktu untuk melakukan hal-hal yang memberikan energi positif, seperti me time, berkumpul dengan orang-orang yang mensupport, dan memberikan energi positif. Yang mana intinya lakukanlah hal-hal yang menyenangkan supaya membentuk emosi yang positif seperti itu. Baik, diingatkan kembali kepada peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di kolom chat. Sebelum acara ini berakhir, sebagai tanda terima kasih dan bentuk apresiasi, akan ada pemberian sertifikat yang akan diserahkan oleh Yosif Fahrezi selaku Ketua Pelaksana kepada narasumber, kepada Yosif Fahrezi. Saya persilahkan. Baik, Ibu. Ini bentuk dari apresiasi kami, dari panitia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai narasumber. Di sini kami lampirkan sertifikatnya ya, Bu. Oh ya, terima kasih banyak Mas Yosi. Terima Ya, kasih banyak. Iya. Oke, baik. Sebelum acara ini berakhir, akan ada sesi dokumentasi. Kepada peserta, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Yosi, silakan. Baik, untuk teman-teman diharap mengaktifkan kamera ya. Baik, untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Untuk slide 4, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman.
Oke, baik. Terima kasih untuk semua atas waktunya. Alhamdulillah workshop kali ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan Sama-sama. banyak Terima ilmunya kasih. tentunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas antusiasnya. Tidak lupa juga berterima kasih kepada community partner, charity, Make Children as Priority, kepada media partner, Event Center, Catatan Psikologi, Merangkai Jiwa, dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, dan juga tidak lupa untuk sponsorship, Ines Kosmetik, Yayasan Love Yourself Indonesia, dan juga Dessert by WL. Saya Widiawati MC selaku moderator, mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih.